لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang fadilah atau kemuliaan menghadiri Jumat di awal waktu, artinya mempercepat kehadiran ke Jumat. Itu apabila tidak ada sesuatu kewajiban yang menghalangi kita. Berikutnya ada sedikit tambahan di antara kemuliaan di hari Jumaat, karena di dalamnya ada sa'atul ijabah. Di hari Jumaat itu ada waktu istijabah doa. Ada waktu yang kalau kita berdoa maka Allah mengabulkannya. Artinya semua doa dikabulkan Allah selama tidak ada penghalang. Namun ada waktu-waktu yang Allah menempatkan doa itu lebih utama, dan salah satunya adalah di waktu Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ah faqala. Jadi ketika Rasulullah menasihati tentang hari Jumaat, beliau berkata, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi yuqalliluha. Jadi kata Nabi, di waktu Jumaat itu ada waktu yang apabila seorang muslim meminta kepada Allah tepat di waktu itu, maka dipastikan Allah mengabulkannya. Dan beliau memberi isyarat bahawa waktu itu hanya sedikit atau waktu itu sempit. Nah, kapan waktu itu? Disambung dalam hadis riwayat Muslim yang lain, iaitu annaha fima baina ay yajlis al-imam 'ala al-mimbar ila ay yaqdi as-salah. Iaitu ketika khatib duduk di atas mimbar sampai datangnya waktu salat. Nah, ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, yang dimaksud adalah ketika khatib berada di antara dua rukun al-khutbah. Nah, jadi ketika khatib duduk sebentar, disitulah waktu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ketika khatib sedang duduk di antara dua rukun al-khutbah, selayaknya kita tidak meninggalkan doa. Baik. Kemudian hukum al-bai' waktu nida li salatil jum'ah. Selanjutnya kita akan lihat tentang
hukum melakukan jual beli ketika datangnya panggilan untuk Jumaat. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kewajiban untuk menghadiri Jumaat, Allah selipkan kalimat wazaru al-bay'. Ya, apabila telah datang panggilan untuk melakukan salat di hari Jumaat, maka segeralah engkau pergi mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Disuruh tinggalkan jual beli. Jual beli hukum dasarnya mubah dan bisa menjadi sunnah ketika kita menjadikan jual beli sebagai alat untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Allah mengatakan dalam hadis Rasulullah mengatakan dalam hadis, rahimallahu rajulan samhan fil bai'i wasyira'. Allah sayang kepada orang-orang yang melakukan jual beli dalam keadaan banyak toleransinya. Jadi orang yang jual beli itu bisa mendapatkan kasih sayang Allah ketika dia menghiasi jual belinya dengan toleransi, banyak kemaafannya. Yang penjual, kalau pembelinya miskin, dia banyak memaafkan, dia turunkan harga atau sekali-sekali dia sedekahkan. Begitu juga pembeli, ketika melihat penjualnya miskin, jangan minta kurang, tapi tambahilah. Jangan sama penjual sayur pun yang miskin-miskin, kita begitu tanya berapa sayur, satu ikat 2,000, dua ikat 4,000, lalu kita bilang leh ikat per ribu je kan, atau leh ikat 5,000 je kan, padahal 3 ikat 6,000. Sama orang miskin kita perlakukan begitu. Kalau dia tidak jual, tidak ada yang beli lain, terpaksa dia jual, 1,000 untungnya pun kita habisi. Ini Allah tidak sayang sama pembeli yang begini. Jadi intinya jual beli itu amal yang baik, bahkan menjadi salah satu jalan untuk bisa tinggal bersama Nabi di surga Firdaus, yaitu ketika perdagangan itu dilakukan dengan amanah dan kejujuran. Makanya Rasulullah menyebutkan at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Maka dikumpulkan Allah bersama para nabi, para orang-orang syahid, orang-orang saleh. Jadi pedagang ini banyak fadilahnya. Namun ketika datang waktu panggilan Jumaat, hukum jual beli itu berubah menjadi haram. Yang diharamkan bukan zat jual belinya, tapi transaksinya, akadnya yang tidak boleh lagi dilangsungkan. Bukan barang atau zat dari jual beli itu, bukan. Makanya dalam pandangan jumhur ulama, haram hukumnya melakukan jual beli atau melakukan transaksi apapun yang sama dengan jual beli indal azan as-sani alladhi yakunu baina yaday al-khatib ala al-mimbar. Nah, kapan datangnya keharaman itu? Yaitu ketika khatib berada di atas mimbar lalu dikumandangkan azan, disitulah jatuhnya keharaman bagi semua pedagang untuk melanjutkan jual beli. Jadi pada azan yang kedua bagi masjid yang melakukan 2 kali azan.
Kemudian menurut jumhur ulama, haram menyibukkan diri dengan bentuk apapun yang sejenis dengan jual beli yang mempunyai akad, ya. Wa yuhramu at-tashaghul 'anil jum'ah bil bai' wa ghairihi min al-'uqud. Selain jual beli juga haram menyibukkan diri kalau sudah azan yang kedua melakukan berbagai transaksi, baik min ijarah seperti sewa menyewa, wan nikah ataupun akad nikah, wasulhun ataupun melakukan perdamaian di antara dua kelompok yang bertikai, wasair sana'i al-a'mal, apapun bentuk pekerjaan, ya, yang menyibukkan dari Jumaat, itu semua diharamkan, ya. Jadi kiasannya ke jual beli. Kenapa jual beli diharamkan? Karena melalaikan orang dari kewajiban Jumaat. Maka semua pekerjaan, baik jual beli barang maupun jual beli jasa, sama hukumnya. Maka selama ini kadang-kadang kita terfikir bahawa hanya jual beli, padahal kerja apapun yang kadang-kadang menjual jasa, ya, seperti kerja kantoran, itu jual beli, namun jual belinya jasa, ya. Hampir semua pekerjaan hari ini antara paling banyak itu dalam ruang lingkup jual beli jasa. Ketika azan Jumaat masih di kantor, masih melanjutkan pekerjaan, maka dia telah jatuh ke dalam dosa, ya, karena menghadiri Jumaat wajib, maka lawannya adalah haram, ya. Jadi tidak mesti hanya jual beli saja, apapun bentuknya. Wa adhafa asy-Syafi'iyyah, lalu ditambahkan dalam mazhab Syafi'i, annahu yukrahu al-bai' wa nahwihi qabla al-azan ba'da az-zawal. Dimakruhkan untuk melakukan jual beli sebelum azan, ya, setelah tergelincirnya matahari. Maksudnya kalau azan kedua itu sudah haram jual beli, tapi sebelum azan, ya, mungkin ada azan yang pertama, di situ sudah mulai makruh untuk melakukan transaksi jual beli. Azan kedua haram, azan yang pertama makruh, dibenci Allah. Kenapa? Karena nanti ujungnya juga melalaikan. Karena fadilah, seharusnya kita tidak lagi melakukan kegiatan mempercepat persiapan menuju ke masjid, tapi azan kedua, azan pertama kita masih dalam kegiatan. Jadi ini makruh, tapi haram melakukan di ketika azan yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa yang diharamkan ini, wa tuhramul bai' wa wujubus sa'i yukhtassu bil mukhatibina bil jum'ah, diharamkan hanya mereka yang diwajibkan Jumaat. Diharamkan jual beli bagi mereka yang diwajibkan Jumaat. Wa amma ghairuhum minan nisa was-sibyan wal musafirin fala yasbutu fi haqqihim zalik. Sedangkan orang-orang yang tidak diwajibkan Jumaat seperti perempuan, anak-anak, musafir, ya, maka tidak mengapa mereka melanjutkan jual beli. Jadi yang haram apabila dilakukan oleh orang yang wajib Jumaat.
kita punya usaha, maka haram melakukan jual beli ketika azan. Lalu kita pergi masjid, dilanjutkan oleh isteri kita, boleh, karena isteri bukan orang yang wajib Jumaat. Perempuan itu bukan orang yang diwajibkan Jumaat, tapi kalau dia pergi Jumaat, sah, gugur duhurnya. Seandainya ada perempuan yang pergi Jumaat, Jumaatnya sah dan tidak perlu melakukan salat duhur. Namun kalau salat hari-hari ketika khawatir timbul fitnah, lebih baik salat di rumah, apalagi Jumaat, karena Jumaat tempat berkumpulnya laki-laki. Jadi kalau disuruh pilih mana lebih baik untuk ibu-ibu, hari Jumaat salat di rumah duhur atau pergi Jumaat, jawabannya tentu salat di rumah lebih baik. Salat 5 waktu saja para ulama membagi kategori perempuan itu. Kalau kategorinya sudah tidak lagi menimbulkan fitnah, tidak mengapa menuju ke masjid. Tidak menimbulkan fitnah, indikatornya bisa jadi karena sudah tua, tidak menarik lagi. Jadi ketika dia jalan tidak ada lagi klekson-klekson yang berbunyi di belakangnya, tidak ada yang menggoda. Ada yang coba menggoda dari belakang, begitu lihat di depan menyesal, kenapa digoda, kan? Jadi orang-orang yang ajuzah, orang-orang yang sudah lemah, sudah tua, tidak mengapa 5 waktu terus berbolak-balik ke masjid. Yang jadi masalah adalah yang tua-tua malah tak sanggup lagi ke masjid. Jadi kalau anak-anak muda, anak gadis, itu jumhur ulama, seluruh ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi yang kira-kira dia yakin kalau dia pergi akan membuat orang berpaling melihatnya. Jadi kalau model-model akan timbul fitnah sehingga orang tak bisa naik ke lantai masjid, tertahan semuanya gara-gara anak-anak gadis itu di bawah, ini sebaiknya tidak ke masjid. Kalau di hari-hari biasa saja ada pemilahan, maka hari Jumaat itu kan tempat berkumpulnya laki-laki. Tiba-tiba datang perempuan masih muda, masih menarik, janda lagi. Kalau bukan janda mungkin orang agak mikir sedikit, kan? Ini janda misal, lalu pergi Jumaat, sampai khatibnya saja enggak bisa bicara lagi. Dia khatib gaduh-gaduh kata jandanya, enggak aja kebut ni. Jadi lebih bagus enggak usah Jumaat. Perempuan itu lebih bagus enggak usah Jumaat. Nah, apakah perempuan wajib menunggu orang pulang dari salat Jumaat? Karena banyak kita dengarkan di masyarakat awam, ibu-ibu enggak boleh salat dulu. Jadi bahkan di antara perempuan ada yang mengatakan ketika ditanya oleh mamaknya, oleh anaknya, "Mama udah salat zuhur?" Kata mamaknya, "Mama tunggu bapak pulang dulu dari Jumaat." Kalau bapak pulang, mungkin bapak pergi ke rumah isteri yang lain, enggak pulang-pulang, apakah kita akan tunggu dia juga sampai asar misalnya? Tidak. Sebenarnya perempuan itu karena bukan orang yang diwajibkan Jumaat, tidak ada hubungan harus menunggu orang pulang dari Jumaat. Tidak ada hubungan. Seluruh ulama mengatakan saat waktu azan kedua masuk waktu yang duhur yang sebenarnya, itu perempuan sudah boleh salat duhur. Sudah boleh salat duhur, tidak perlu menunggu orang selesai dari salat Jumaat. Nah, perempuan dibolehkan melanjutkan jual beli kalau suaminya pergi untuk Jumaat, karena perempuan bukan orang yang wajib Jumaat. Namun dia ikut berdosa apabila dia melayani orang yang wajib Jumaat.
Ibu buka toko, suami pergi. Ternyata yang beli orang yang wajib Jumaat. Maka kita melayaninya, maka jatuhlah kita kepada dosa. Sekarang kan susah. Kalau sudah terbuka pintu toko, kita nggak bisa hindari. Datanglah orang dan dia tidak pergi Jumaat. Karena banyak hari ini orang yang tidak pergi Jumaat lagi. Terlalu pede, seakan-akan mati masuk surga. Lagi-lagi sang naurung dalam, seakan-akan ada orang dalam di surga yang dia bisa urus masuk surga suka-suka dia. Ini makanya lebih bagus tutup. Tapi kalau yang belinya orang gila, yang belinya anak-anak, tidak mengapa, atau sesama perempuan, tidak mengapa. Makanya jualan barang-barang yang khusus milik perempuan, jilbab, gamis, yang tidak mungkin masuk orang lelaki di dalamnya, lanjutkan, tidak mengapa, dibolehkan, walaupun Jumaat sedang berlangsung. Baik. Lalu kemudian, kalau seandainya jual beli itu dilanjutkan, apakah jual beli itu sah atau hanya batil? Menurut mazhab Hanafi, al-bay'u sahih, jual belinya sah. Maksudnya nggak perlu diulang ijab kabulnya, nggak perlu, jual belinya sah, tapi makruh. Kalau menurut mazhab Malik, innahu minal buyu' al-fasidah, jual belinya fasid, artinya tidak sah, rusak, harus diulang. Jadi yang tadi transaksi tidak sah, fasid. Nah, jadi ada sedikit perbedaan pandangan melihat status jual beli yang terjadi ketika Jumaat sedang atau ketika azan berbunyi. Baik, itu hukum tentang seputar jual beli ketika azan Jumaat. Jadi enggak mesti jual belinya kita punya toko, punya gerobak, tidak mesti, Pak. Dalam masjid saja, kita sedang duduk di lantai di teras, ketika azan yang khatib sudah berada di atas mimbar, lalu kita tawarkan sesuatu ke kawan kita, hai nyona barang baru, atau kita bawa brosur, apakah kita agen ataukah kita apa saja, lalu kita tawarkan, ni ada barang baru ni, di situ dianggap jual beli. Jadi tidak boleh lakukan transaksi itu ketika azan. Nah, bagaimana kalau sudah selesai azan atau sebelum azan? Tadi disebutkan dalam mazhab Syafi'i, ditambahkan sebelum azan makruh kalau sudah berada dalam masjid. Bagaimana kalau tidak berhubungan dengan hari Jumaat, hari-hari biasa begini, duduk lalu pertabah barang, kemudian jualan di dalam masjid dalam bentuk apapun, itu juga termasuk perbuatan makruh. Nabi pernah mendoakan orang-orang yang melakukan transaksi di dalam masjid. Jadi dalam masjid dia tawarkan barang-barangnya. Apa kata Nabi? Ma arbahallahu tijaratak, semoga Allah membangkrutkan daganganmu. Doa Nabi kepada orang yang jualan di dalam masjid, semoga Allah membangkrutkan daganganmu. Maka jangan kotori masjid dengan urusan-urusan keduniaan ini. Karena jual beli ini disebut jual beli dulu karena memang pekerjaan yang paling banyak dilakoni oleh masa sahabat-sahabat di masa Nabi itu jual beli. Dan sangat menarik. Jual beli ini sangat menarik karena dia bahagian di antara penyebab kekayaan. Orang kalau terjun dalam dunia jual beli itu 10 tahun PNS kerja, dia cukup kerja setahun sudah melampaui. Jual beli ini menarik. Cuma perdagangan ini kadang-kadang paling banyak mengganggu ibadah. Makanya hati-hati ketika kita terjebak di dalam kerja atau jual beli sampai melalaikan ibadah kita. Hati-hati. Karena Allah telah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah.
janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan engkau daripada mengingat Allah. Hari ini ada orang yang enggak berani solat 5 waktu ke masjid gara-gara tidak mahu menutup dagangannya. Hang kerja tu takut gadah langganan. Dia tidak berani tutup. Azan duhur sudah datang, azan asar datang, tidak dia tutup, khawatir kehilangan pelanggan. Tipu daya syaitan dalam urusan jual beli kuat. Dan syaitan paling banyak menjatuhkan orang jual beli, salah satunya melalaikan salat. Okey, bagi kita yang punya pekerjaan apapun, baik jasa tadi, jasa atau jual barang langsung. Kadang-kadang kita enggak jual barang langsung, kita jual jasa. Ojek, Gojek, becak, apapun kita jual belinya jasa. Watai truk, watai semayang dem. Kalau mahu Allah beri rezeki berkah, begitu datang waktu azan, salat, berhentilah, masuklah ke masjid. Memang uang yang kita dapat cuma 50,000, keberkahannya 5 juta. Ada orang yang selalu mengejar harta, begitu azan berbunyi dia tinggalkan Allah, dia tidak ke masjid. Memang yang dia dapatkan 5 juta, tapi keberkahannya bagaikan 50,000. Karena hidup kita itu perlu barakah. Tidak ada keberkahan, kita fikir uang kita banyak, ternyata sedikit, tidak bermanfaat, uang habis, masalah tidak tuntas. Itu akibat tidak dekat dengan Allah. Allah cabut keberkahan. Orang-orang yang dekat dengan Allah tidak perlu gaji banyak, tapi keberkahannya yang Allah jaga. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini seputar masalah perdagangan di waktu sedang solat Jumaat. Berikutnya, permasalahan berikutnya yang dibahas iaitu tentang syurut wujubul Jum'ah, syarat-syarat wajibnya Jumaat, syarat wajib melakukan Jum'ah dan sekaligus syarat mendirikan Jumaat. Atau kita mulai dulu dari syarat wajib Jumaat. Jadi syarat wajib Jumaat itu di antaranya yang pertama adalah az-zukurah, laki-laki. Jadi yang merasa diri laki-laki wajib Jumaat. Bencong wajib Jumaat. Bencong salon hari ini wajib Jumaat, karena bencong itu laki-laki, bukan khunsa. Berbeda dengan khunsa, maka dia kalau kecenderungannya pada waktu laki-laki dia wajib Jumaat, tapi ketika kecenderungannya muncul sebagai perempuan maka dia tidak wajib Jumaat. Khunsa ada dua, ada khunsa muskil, ada khunsa mustadrib. Muskil yang langsung punya dua kelamin, mustadrib yang kelaminnya berganti-ganti, lahirnya memang begitu. Jadi bukan bencong yang dimaksud hari ini, itu bukan khunsa. Nyana sonraka. Khunsa tidak berdosa, lahir dalam keadaan begitu, bahkan diizinkan melakukan operasi. Khunsa itu boleh operasi untuk menentukan statusnya, jadi kecenderungan dia ke mana dibolehkan. Bencong haram, membencong-bencongkan diri haram. Buka salon halal, tapi kalau ada pekerjaan yang dipegang oleh bencong, ini kita kadang-kadang suruh hias anak perempuan mau wisuda, bawa ke salon, dipegang sama bencong. Lalu anak kita yang perempuan mengira bahawa kan hana pupu mak kan hana galak kinong jihan aja. Jihinang si. Padahal dia sejatinya laki. Haram hukumnya dipegang oleh bencong. Yang perempuan haram, yang laki boleh tidak? Boleh, selama tidak menimbulkan syahwat. Dong takut agak-agak mensyahwat buat bencong. Jadi
yang dimaksud di sini kalau jenis kelaminnya laki-laki jelas wajib Jumaat, ya. Dan kemudian al-hurriyah bukan budak, dia harus orang yang merdeka, ya. Lalu kemudian al-bulugh, baligh, ini sama seperti rukun syarat wajib solat, ya. Berakal, itu semua taklif itu sama. Kemudian al-iqamah fi mahallil jum'ah, dia menetap di area tempat Jumaat itu dilakukan, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah fala tajibu ala musafir lam yanwi al-iqamah, di hadisin la jum'ata ala musafir, yang wajib Jumaat yang berniat menetap di tempat area Jumaat dilakukan. Musafir kalau berniat untuk menjadi mukim di satu tempat, maka walaupun cuma baru berada satu hari di tempat itu sudah wajib Jumaat. Ini yang paling banyak salah dipahami. Kita pergi dari sini ke Banda Aceh, yang menentukan kita akan jadi mukim atau musafir adalah niat. Jadi ketika ditanya orang, berapa hari rencana di Banda Aceh, kita jawab insya-Allah seminggu. Begitu jawaban seminggu, kita berangkat hari Khamis malam sampai ke Banda Aceh Jumaat pagi. Apakah wajib Jumaat di hari itu atau tidak? Wajib. Kenapa? Karena kita sudah merencanakan untuk menjadi mukim. Ukuran mukim berniat berada di satu tempat melebihi 3 hari, atau dimulai dari hari keempat. Jadi kalau ditanya pada orang rencana seminggu atau 4 hari, misal udah pasti 4 hari, ya, rencana 4 hari. Walaupun dia belum sampai 4 hari, niatnya menjadi mukim, di hari pertama dia sampai di kota itu sudah wajib Jumaat, karena dia dianggap mukim, ya. Jadi berbeda dengan jawaban berapa hari rencana di sana, tinggal balik aju, Sabtu balik aju, berarti cuma rencana 2 hari, jadi tidak sampai pada niat bermukim. Wajibkah dia Jumaat? Itu pilihan. Kalau sudah begitu pilihan. Kita pernah kabarkan bahwa musafir yang betul-betul bebas dari Jumaat, yang keluar sebelum melakukan perjalanan, keluarnya sebelum azan subuh, itu dia keluar sebelum azan subuh di hari Jumaat, dia melakukan safar, ya, jam 4 sudah berangkat di hari Jumaat itu, ini bebas Jumaat. Tapi bagi musafir yang keluar setelah azan subuh, maka bagi dia ikhtiari, dia menjadi pilihan, yang diutamakan tetap Jumaat, kecuali ada emergensi di jalan. Emergensi di jalan, misalnya apakah bocor ban, nggak bisa melanjutkan perjalanan, atau naik mobil penumpang umum, nggak bisa berhenti, macam-macam. Tapi kalau kita pergi sendiri dengan mobil sendiri, keluarga, santai, tetap diutamakan Jumaat. Dalam bahasa lain diwajibkan tetap Jumaat. Nah, jadi mukim orang yang menetap melebihi 3 hari di satu tempat atau berniat menjadi mukim tetap wajib Jumaat. Nanti ada yang agak bingung ketika orang memilah tentang status mukim dan mustautin. Nah, ini yang perlu dipahami, Pak. Jadi garis besarnya begini. Kalau mukim, dia wajib Jumaat, tapi bukan bilangan yang mengesahkan Jumaat.
Muqim itu wajib Jumaat, tapi tidak termasuk bilangan yang dihitung untuk sahnya Jumaat. Sahnya Jumaat kan beda-beda bilangannya, nanti disebutkan di depan. Dalam mazhab Hanafi 3 orang sudah sah Jumaat, 3 orang. Kemudian dalam mazhab Malik itu 12 orang. Dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali 40 orang. Semua berdasarkan dalil, nanti kita sebutkan dalilnya di depan. Jadi hitungan 40 orang itu adalah hitungannya mustautin, bukan muqim. Hitungannya mustautin. Apa bedanya muqim dengan mustautin? Muqim yang merencanakan tinggal di satu tempat melebihi 3 hari muqim. Mustautin, orang yang menetap di satu tempat, tidak ada rencana berpindah lagi dari tempat itu. Sekira-kira kalau munculnya bencana, banjir kah, kebakaran kah, gempa kah, hana rencana pindah. Memang sudah menetap di situ, walaupun dia bukan penduduk asli. Jadi ada orang mengira mustautin itu asal uluk kan. Jadi sehingga orang menghitung Jumaat itu yang dihitung asal uluk, benar-benar asal uluk. Bukan asal uluk, Pak. Bukan isi dalam. Karena kita ini enggak ada yang asal uluk. Mana ada yang betul-betul asal uluk? Asal uluk kan dulu monyet yang tinggal waktu ini, hutan semuanya monyet, kemudian buaya, nanyo, najih. Cuma siapa duluan yang ihyaul mawat, siapa duluan yang bukan lahan. Oh, kebetulan kita dari Aceh Selatan datang, dari Tapak, dari Melabuh, dari Bandar Aceh datang. Kita duluan yang buka lahan di sini. Lalu kita mulai disebut sebagai asal uluk. Jadi hitungan Jumaat itu hitungannya pada mustautin. Mustautin bukan asal uluk, bukan penduduk yang dianggap pemilik tempat, tidak. Tapi yang sudah menetap, yang sekira-kira enggak ada rencana pindah. KTP sini asli Sigli. Asli di Sigli, tapi sudah menetap sini, rumah-rumah atau sewa rumahnya sudah mencapai 20 tahun sudah. Sampai rumah yang punya rumah pun sudah bingung, ni masih lanjut sewa sampai berapa puluh tahun lagi kan. Yang enggak ada rencana pindah lagi itu disebut mustautin. Nah, ini yang menjadi penghitung jumlah yang mengesahkan Jumaat, bukan muqim. Muqim tu tidak ada rencana menetap. Nah, ini perbedaan antara muqim dan mustautin. Sekali lagi, muqim wajib Jumaat, tapi bukan sebagai bilangan yang dihitung untuk membuat sahnya Jumaat. Dan mustautin yang dihitung sebagai bilangan sahnya Jumaat itu orang yang menetap sekira-kira ada terjadi bencana pun dia tidak akan pindah. Itu ukuran yang dibuat di dalam batasan para ulama. Karena kalau kadang-kadang ada orang salah mengira tentang urusan itu, jadi yang dihitung penduduk asli dihitung. Penduduk asli yang awal tak indong. Masalahnya kadang-kadang banyak penduduk asli yang tidak solat Jumaat. Malah asal uluk le hanya sembahyang Jumaat. Asal luar yang le sembahyang Jumaat. Isi dalam banyak enggak sembahyang Jumaat, malah yang datang dari luar banyak sembahyang Jumaat. Itu kadang-kadang kan bermasalah di situ. Nah, baik. Jadi wajib Jumaat bagi orang yang sudah berniat muqim. Jadi mazhab Syafi'i menegaskan begini. Wa qala Syafi'iyah, berkata mazhab Syafi'i, tajibul jum'ah 'ala al-muqim fi balad. Wajib Jumaat kepada muqim yang menetap di satu tempat, misra atau qaryah, baik itu bentuknya kota maupun kampung. Sami'an nida atau lam yasma'hu, baik dia dengar panggilan atau tidak dengar, wajib Jumaat. Maksudnya begini, enggak ada alasan orang yang sekira-kira hari biasa dia dengar azan, hari-hari biasa dia dengar azan dari masjid itu, lalu ketika Jumaat dia tidur,
Waktu kita tanya apakah Hana jaga Jumaat, Hana ada dengar subang, misal. Atau dia mengatakan tadi ribut sekali di luar, saya enggak dengar suara azan Jumaat, maka enggak wajib bagi saya. Enggak ada cerita. Kalau hari-hari biasa sampai suara azan kepadanya, ukuran hari biasa pun nanti dijelaskan lagi. Ukurannya adalah ukuran waktu tidak ribut. Suasana hening, azan subuh sampai ke telinganya, sampai maka di waktu ribut pun wajib dia pergi, walaupun enggak terdengar, riuh datang enggak terdengar, wajib dia pergi jemaah. Maka mazhab Syafi'i menuliskan sami'an nida aw lam yasma', baik dia dengar panggilan azan Jumaat atau tidak terdengar, tetap wajib Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-jum'atu ala man sami'an nida. Jumaat itu wajib bagi yang mendengarkan azan. Fala jum'ata 'ala al-hussadin illa iza sami'un nisa. Yang boleh tidak Jumaat iaitu orang-orang yang hussadin. Hussadin itu yang menetap di padang pasir, di tengah-tengah lembah, yang hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Jadi dia enggak ada kampung. Kalau sekarang kayaknya sudah susah dapat posisi begini. Dulu ini tipikal orang Arab. Jadi kan model tipikal orang Arab tu satu bani itu rame-rame cari oase, cari wadi, tempat yang ada air, menetap di situ berapa bulan. Itu di tengah-tengah padang pasir kadang-kadang berangkat lagi. Nah, bagi mereka yang tidak berada di dalam batasan-batasan kampung, itu yang tidak wajib Jumaat. Jadi mereka tetap melakukan duhur seperti biasa. Tapi kalau sekarang semua sudah masuk ke dalam perbatasan kampung. Jadi dalam hutan-hutan pun sudah ada kamuho kampung, nyopo kampung, hutannya masuk ke kampung mana, sudah masuk. Maka semua wajib Jumaat. Kecuali kita terdampar di hutan di Amazon, di lam-lam keruang lepat di tengah-tengah hutan, itu tidak wajib Jumaat. Wal i'tibar fi sima'in nida. Jadi ukuran orang dengar azan Jumaat ayaqifa al muazzin fi tarafil balad wal aswat hadi'ah wal rihu sakinah. Jadi ketika muazzin mengumandangkan azan di tengah-tengah kota, lalu suaranya tenang, tidak diganggu, warih sakinah, anginnya tenang, tidak terganggu dengan suara angin, wa huwa mustami', dan ketika saat itu dia dengar azan, maka walaupun tidak terdengar azan di luar waktu itu, tetap wajib melakukan Jumaat. Wa tajibul jum'ah ala musafir nawal iqamah 4 ayyam. Jadi mazhab Syafi'i menambahkan lagi, wajib Jumaat orang musafir yang sudah berniat mukim melebihi daripada 3 hari, atau dia mulai dari 4 hari seperti kita jelaskan tadi. Au safara yaumil jum'ah ba'da fajri yaumiha. Juga wajib Jumaat bagi orang musafir yang melakukan safarnya dimulai dari subuh, dimulai setelah subuh hari Jumaat itu. Pergi ke bandar, berangkat jam 8, berarti setelah subuh dia berangkat. Di Sigli pas azan Jumaat, wajib berhenti, kecuali ada gawat darurat seperti tadi, kita enggak berkuasa untuk berhenti. Fa in safara qabla al-fajri fala jum'ata alaih. Orang yang melakukan musafir sebelum datangnya fajar, sebelum datangnya subuh, azan subuh, maka tidak wajib untuknya melakukan Jumaat. Jadi dia boleh lewatkan, walaupun mobil peribadi, lewatkan, nanti boleh pilih mau salat duhur secara qasar, atau jamak, atau dia mau melakukan duhur sendiri sempurna, silakan. Jadi dia boleh lewati masjid-masjid kalau keluarnya sebelum azan subuh. Jadi bagi yang ingin pergi perjalanan jauh, kalau ingin tidak melakukan Jumaat, keluarlah sebelum azan subuh. Baik.
Tapi ini tidak berlaku bagi mereka yang sudah terus-terusan begitu, Pak. Supir L300, Hiace, bus, itu tidak berlaku. Sama seperti waktu kita belajar tentang bab puasa, boleh berbuka puasa kalau musafir, tapi tidak berlaku yang selalu melakukan safar, tetap nggak boleh buka. Yang jadi masalah sekarang, supir paling banyak hana sembahyang Jumaat, mengira dirinya musafir. Tidak berlaku bagi mereka yang memang itu pekerjaannya, maka wajib dia melakukan Jumaat walaupun dia keluar sebelum subuh. Baik. Sepertinya saya berhenti dulu di sini, Pak, karena waktu. Ini 10 menit lagi. 10 menit lagi kita sudah melakukan solat. Kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak, untuk waktu yang 10 menit. Ya, silakan Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Musafir ketika melewati batas boleh melakukan untuk sholat jamaah qasar. Apakah umpamanya kita melakukan perjalanan ke Bangladesh, terus di tengah perjalanan kita bertemu dengan waktu Jumat, apakah sholat Jumat itu boleh kita gabungkan ataupun asal itu boleh kita gabungkan ke Jumat tersebut? Demikian. Ya, kita melakukan perjalanan, lalu kita berhenti untuk salat Jumaat. Setelah salat Jumaat, bolehkah kita menyambung langsung dengan jamaah asar? Ini ada khilaf memang. Sebenarnya ada khilaf. Bahkan dalam qawaid fiqih itu ada 20 kaedah. 20 kaedah yang disebut kaedah ghairu asasiyah al-mukhtalaf fiha, kaedah yang diperselisihkan. Salah satunya adalah tentang apakah Jumaat boleh dianggap mustaqil atau ghair mustaqil. Nah, di situ dibicarakan apakah Jumaat boleh disambung dengan asar untuk dijamak atau tidak. Ada khilaf, tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Setelah solat Jumaat kita langsung berniat untuk menjamakkan asar menjadi jamak takdim, tapi jangan selingi dengan zikir. Jadi orang sedang berzikir, kita langsung bangun untuk melakukan solat asar jamak. Namun ada khilaf lagi, jumlah rakaat. Apakah mengikuti rakaat salat Jumaat 2 rakaat, atau tetap sempurna 4 rakaat? Ini juga ada khilaf. Namun yang lebih banyak berpendapat tetap melakukan 4 rakaat asar. Tetap melakukan 4 rakaat asar, karena tadi Jumaat salatnya 2 rakaat, tapi 2 rukun al-khutbah itu menjadi pengganti 2 rakaat yang berikutnya. Jadi setelah salam langsung bangun, niatkan jamak takdim, melakukan asar 4 rakaat. Pandangan yang lebih banyak menyatakan boleh untuk menjamakkan asar ke Jumaat, dibolehkan. Itu yang pernah saya baca. Wallahu a'lam. Ada lain? Ya, silakan Bapak. Seorang muslim dia bekerja di kapal. Ini bapaknya ke orang Jumatnya tidak apa jadi Jumat. Baik. Ada orang yang bekerja di tengah-tengah kapal. Kebetulan kalau kapalnya berisi orang-orang muslim, berisi orang-orang muslim yang mungkin melebihi 40 orang, maka mereka boleh mendirikan Jumaat.
tetapi tetap karena bermasalah pada mukim dan mustautin, kan bukan mustautin kan orang yang selalu dalam keadaan musafir sabi-sabi. Dia berhenti sebentar di sini, berhenti sebentar di sana, ya. Maka tetap melakukan Jumaat kalau melebihi 40, cuma tetap wajib diganti dengan solat duhur, ya, ganti dengan solat duhur. Tetapi kalau seandainya tidak mencukupi bilangan itu, kita berada di kapal yang kebetulan kapal kargo atau kapal non muslim, jadi macam-macam orang ini. Nah, sebahagian orang muslim ciana semayang kan. Nah, di saat seperti itu tidak wajib Jumaat, cukup hanya melakukan solat duhur. Jadi penggantinya solat duhur. Tambahan juga dengan terhubungan dengan budaya kedong. Itu ulang ni memang benar, tapi yang memberikan khatib yang sebagai khatib ada lima yang mampu untuk sebagai khatib. Ya, berarti tidak ada daya untuk melakukan Jumaat. Ya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu untuk menjadi khatib. Ya, apalagi kalau kapal-kapal pesiar itu pandai nak khatib jak kapal pesiar. Kan biasanya akan perti-perti Ahok je kapal pesiar, ya. Maka tidak perlu lakukan solat Jumaat, cukup ganti dengan duhur. Nah, catatannya, jadi ada catatan sedikit, kalau di atas kenderaan, satu-satunya kenderaan yang bisa langsung untuk solat duhur dan dianggap sah adalah di atas kapal laut. Kalau kita lihat pandangan dari para ulama mujtahid, di atas kapal laut yang tidak perlu diqadha ketika sudah sampai di tempat, atau tidak perlu qadha karena kapal laut, ya, itu bisa melakukan solat wajib dengan mengarah ke arah kiblat dalam waktu yang lama. Nah, area besar, berjamaah di situ aman. Kemudian kita bisa menghadapkan ke arah kiblat, berdiri di atas geladak itu bisa hadapkan ke arah kiblat. Tapi tidak berlaku pada kenderaan yang lain, karena tidak cukup syarat untuk menghadap kiblat. Makanya Nabi SAW tidak pernah solat wajib di atas kenderaan. Tidak ada catatan Nabi pernah solat wajib di atas kenderaan. Nabi hanya melakukan solat di atas kenderaan, solat sunnah. Jadi beliau takbir di atas unta, setelah itu dia biarkan untanya pergi, tidak menghadap ke arah kiblat pun beliau langsung solat sunnah di atas kenderaan. Solat wajib beliau tetap turun. Maka semua yang solat di atas pesawat, pertama memang kita tidak bisa menghadapkan ke kiblat. Nah, apalagi suasana pesawat, ya, dalam keadaan mungkin tidak ada tempat untuk solat, berbeda dengan kapal laut. Itu nanti ketika sudah landing, misal solat subuh ni, kita pergi umrah, Pak. Rupanya lewat waktu subuh. Yes. Transit sampai di Madinah misalnya atau di Jeddah sudah jam 8 pagi. Semua yang solat di atas pesawat tadi sambil duduk, dia tidak tahu itu dia menghadap kiblat atau tidak. Karena kalau pesawat udara itu ketika kita ingin solat, kita nggak bisa tentukan mana arah kiblat. Kalaupun kita tentukan arah kiblat, tetap waktu berbelok kita tidak sadari. Karena kan kecil sekali koordinat untuk beloknya kecil sekali, tapi besar langkahnya. Waktu landing, waktu sudah sampai di daratan, itu semua wajib qadha. Jadi yang solat tadi itu, kalau dalam mazhab Syafi'i disebut solat untuk menghormati datangnya waktu. Ya, katruk watai semayang subuh, semayang sambil duduk, yang hadap kiblat nak mahau kan. Ada yang lebih parah lagi. Air ada, semua ada, tapi tayamum. Ini gara-gara mendengarkan ada yang mengatakan napu menyuka dia tu pesawat tayamum maju napu. Akhirnya tayamum, dia ketoknya kursi di depannya. Tayamum itu pengganti wudu apabila tidak ada air, ya, baru boleh tayamum, dan tak bisa dilakukan sembarangan karena syarat tayamum itu harus dengan sa'i dan tayyibah, harus ada debu. Pesawat mana ada debunya? Yang ada debu alerto, kan? Model-model bus-bus PM toh nyala. Ni pesawat langsung tepuk saja, langsung solat, dianggap enggak boleh. Nanti landing tetap qadha. Oh, enggak bisa juga kerana harus di imigrasi antri, enggak bisa lewat. Ya, enggak bisa lakukan suka-suka. Waktu sampai di hotel qadha.
tetap wajib qada. Ya, jadi jangan sembarangan meninggalkan, kalau dah sembahyang subuh ada pesawat. Tidak bisa. Berbeda dengan kapal laut. Ya, kapal laut bisa dilakukan dengan sempurna karena keadaannya, kalau arah kiblat kita bisa terus ke arah kiblat. Baik, kira-kira begitu. Masih ada sedikit lagi Bapak? Satu lagi mungkin? Sabar ada. Jadi kurang lagi tentang masjid, kan? Katakanlah hanya tinggal di Panggoi kanan, masjid Panggoi, masjid dan masjid Kuda. Maksud keluar lumayan di Al-Hikmah Kuda, belum di dalam mungkin ini. Ya. Yang kemudian. Okey. Kita tinggal di satu tempat, yang di tempat itu ada masjid. Jadi tadi disebutkan misra atau qaryah, boleh bentuknya satu kota, boleh bentuknya kampung. Hari ini kita telah dipisah-pisahkan dengan nama kampung. Jadi karena perkembangan zaman dipisah kampung. Ini harus dilihat kondisi, Pak. Kalau masjid di kampung itu, ada masjid di kampung itu, maka kita kalau melihat keadaan kampung itu tidak mencukupi kuota, maka kita dianggap mukim di situ, dianggap mustautin. Kalau nggak ada rencana pindah di situ, bukan mukim, dianggap mustautin, wajib hadir ke kampung itu, nggak boleh solat ke masjid yang lain untuk mencukupi kuota 40. Kalau seandainya berhubungan dengan kondisi kuota. Tapi kalau semuanya ramai, ya, artinya di sini kita tinggal, kita solatnya ke masjid Cunda atau di Al-Mabrur Cunda, atau mungkin kita solat di masjid Panggoi kita. Apakah kita dianggap sebagai penggenap bilangan? Kalau seandainya ramai, penduduknya ramai, penduduk yang sudah menetap ramai, maka kita tidak bermasalah untuk pindah-pindah masjid dan kita tetap dianggap sebagai mustautin. Ya. Jadi tergantung sekali pada kondisi di lapangan. Maka nggak boleh keluar dari masjid kampung kalau bilangan mustautin tidak cukup. Ini kita semua sudah berada di sini, KTP Kahino Mandum. Nging punya masjid Panggoi hana urang. Ni kita pulangnya ke mana ni? Kita pulangnya ke Al-Mabrur atau pulangnya ke, berarti Belasah dulu belum ada masjid, masih dalam pembangunan. Berarti kita pulangnya ke sana. Kalau di Belasah masjid hana urang, maksudnya hana urang mustautinnya enggak cukup, maka enggak boleh kita ke Baitur Rahman, Masjid Jami', wajib pegenap minum, Pak. Tapi kalau itu ramai, silahkan pilih. Jadi tetap kita dianggap sebagai penghitung bilangan kalau keadaan di lapangan yang menentukan. Jadi ini perlu melihat keadaan di tempat. Nanti ke depan ini, Pak, akan dibicarakan tentang keadaan-keadaan masalah-masalah hal-hal yang begini. Nanti pada waktu pembicaraan tentang syarat sah Jumaat. Baik, demikian untuk hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Dan ibu-ibu, walaupun ini bicaranya masalah Jumaat dan ibu tidak wajib Jumaat, tapi perlu tahu, maka usahakan tetap hadir untuk memberitahu suaminya bahawa suaminya wajib Jumaat. Demikian, semoga yang hadir Allah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.